Melihat ekspresi rumitnya, Tama dengan cepat menambahkan, "Bu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ayah segera memberitahuku bahwa Bibi Reni akan menikah, dan dia juga berdiskusi denganku apa akan memberitahumu atau tidak. Tapi ibu juga tahu kalau Bibi Reni baik-baik saja sekarang, dan calon suaminya juga sangat mengesankan. Tempat yang mereka pilih untuk pernikahan kali ini adalah Shangri-La, dan ini adalah taman langit yang tidak bisa dipesan oleh orang biasa. Bukan hanya ayah yang diundang, tapi seluruh keluarga kita. Ayah berpikir 2 kali dan memberitahuku bahwa aku harus berusaha untuk tidak memberitahumu tentang masalah ini. Kalau tidak, itu pasti akan memberimu pukulan besar. Jadi dia merahasiakannya darimu dan tidak pernah memberitahumu. Aku tidak menyangka ibu tidak sengaja menemukan undangan pernikahan itu lagi, dan akhirnya menimbulkan keributan." Setelah mengatakan itu, Tama menghela napas dan berkata, "Tapi, Bu, jika ibu benar-benar ingin pergi. Kalau begitu ayo pergi dan minum anggur pernikahan mereka bersama seluruh keluarga. Ini akan membuatmu merasa lega sepenuhnya. Bagaimana menurutmu?" Rika tanpa sadar berseru, "Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau pergi." Dia bergumam dengan depresi di dalam hatinya. Sial, Reni benar-benar hebat, dan orang yang dia cari juga adalah yang terbaik di antara orang-orang. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan Chandra tidak bisa dibandingkan dengan tunangannya dalam hal apapun. Apa yang aku dan Chandra Haris lakukan di sana? Apa kita tidak akan dipermalukan bersama? Melihat penolakannya, Tama sengaja berkata, "Aku baru saja mendengar ayah memberitahuku bahwa ibu ingin pergi. Ayah juga mengungkapkan posisinya kepadaku barusan, mengatakan bahwa dia akan membuka hatinya padamu kali ini dan tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Jika ibu ingin pergi, dia tidak akan menghentikanmu lagi dan pasti akan menemanimu." "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi," Rika berkata dengan tidak wajar. "Ayahmu melemparkan undangan itu ke jalan raya. Mau pergi kemana lagi?" Tama tersenyum dan berkata, "Bu, apa ibu salah satu dewa perang di internet? Apa ibu terlalu banyak menonton film pendek tentang kepulangan, mengadakan jamuan makan besar, dan mempekerjakan 800 orang untuk memeriksa undangan di depan pintu? Jangan lupa bahwa kamu dan ayah adalah teman sekelas lama dan kenalan lama Bibi Reni. Biarpun kalian kehilangan undangannya, Del, di hari pernikahan, kalian berdua harus sampai di depan pintu. Pasangan itu akan menunggu di pintu untuk menyambut ibu dan ayah. Begitu mereka bertemu kalian berdua, mereka secara alami dengan hangat mengundangmu masuk." Rika melambaikan tangannya berulang kali. "Aku benar-benar tidak mau pergi, tidak perlu. Aku tidak bertemu dengannya selama beberapa dekade. Apa yang harus dituju? Itu membosankan, jadi aku tidak akan pergi." Tama menghela napas. "Tidak, Bu, sebenarnya aku tetap menyarankan ibu pergi ke sana. Ibu masih memiliki simpul hati yang besar untuk ayah. Kesalahpahaman yang begitu besar, jika masalah ini tidak diselesaikan, kehidupan keluarga kita tidak akan mudah di masa depan. Lagi pula, ayah baru saja mengungkapkan posisinya kepadaku. Selama ibu mengatakan apa akan pergi atau tidak, dia akan mendengarkanmu dalam segala hal." Setelah itu, dia melihat ke arah pintu dan berkata dengan keras, "Benarkan, ayah?" Ketika Chandra Haris mendengar Tama memanggilnya, dia bergegas masuk dengan wajah tersipu, menatap Rika, dan berkata dengan ragu-ragu, "Istriku, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Mulai sekarang, aku bersumpah tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Dan aku pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menebusnya. Jadi aku memutuskan itu pada hari pernikahan mereka. Saat seluruh keluarga kita pergi ke sana,
Aku harus terbuka dan terbuka serta membuka ikatanmu secara langsung. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan menghela nafas. Istriku, sebenarnya kamu tidak punya apa-apa sama sekali. Tidak perlu meragukanku. Bagaimana bisa seorang pecundang sepertiku layak menjadi elit seperti Reni? Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Di depannya, aku hanya. Ketika Chandra Haris mengatakan ini, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Namun, ketika dia mengira pertarungan putus asa ini telah mencapai momen terakhir dan kemenangan sudah di depan mata, dia hanya bisa berkata dengan air mata berlinang dan suara gemetar. Di depannya, aku, Chandra Haris, itu hanya seperti sampah. Meskipun Chandra Haris memang tidak memiliki kemampuan atau kemampuan yang nyata, ia selalu menganggap dirinya tinggi selama bertahun-tahun. Di hadapan istri dan putrinya, ia tidak pernah mengaku lebih rendah dari siapapun. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba berbicara di depan istri dan putrinya dan terus terang mengatakan bahwa dia adalah seorang brengsek, baik Rika maupun Alena terkejut. Kata-kata seperti itu belum pernah terdengar lagi dari Chandra Haris selama beberapa dekade. Dan Chandra Haris sendiri tidak mau mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mengejek dirinya sendiri. Namun sebelum datang, Tama berulang kali mengaku bahwa kalimat ini harus diucapkan. Dan itu harus diucapkan dengan lantang. Inilah risiko kematian yang sebenarnya. Karena Tama yakin kata-kata tersebut adalah kuncinya melewati krisis kali ini. Setelah Chandra Haris mengatakan ini, hatinya berdarah hebat. Dia merasa bahwa dia baru saja meletakkan wajah lamanya ke tanah dan menginjaknya sampai mati. Untuk menghilangkan kecurigaan Rika terhadapnya dan mengatakan bahwa dialah orangnya. Dia adalah orang brengsek dan mengatakan bahwa kekasihnya tidak mungkin menganggapnya tinggi. Perasaan ini membuatnya sangat sakit dan rendah diri. Namun dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur ketika busur itu ditembakkan. Reni sudah melewatkannya, dan dia tidak akan pernah kehilangan Rika lagi. Oleh karena itu, ketika Chandra Haris melihat Rika dan Alena sedikit ngeri, dia hanya bisa menyesuaikan mentalitasnya, mengertakkan gigi, dan melanjutkan. Seseorang setinggi Reni hanya bisa melihat sebagian kecil dari diriku. Bagaimana mungkin orang sepertiku memiliki motif tersembunyi ketika aku menutup hidung dan mengambil jalan memutar? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Rika dan melanjutkan. Sayang, tidak mungkin di dunia ini orang sepertiku bisa. Jika kamu tidak menginginkanku, siapa lagi yang mau? Tidak ada orang lain yang menyukaiku, jadi bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Rika melihat ekspresi Chandra Haris yang mencela diri sendiri dan sedih, ditambah dengan raut wajahnya yang melihat bekas darah yang tergores oleh dirinya sendiri. Dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Tama di dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bersalah dan tertekan pada Chandra Haris. Ternyata Chandra Haris merahasiakannya darinya karena tidak ingin dia terpengaruh oleh Reni. Dan setelah mendengarkan kata-kata Tama, dia juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan Reni terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertemu, mereka mungkin tidak akan bisa pulih dalam 10 tahun. Melihat wajah Chandra Haris yang tercakar-cakar olehnya, dia semakin merasa bersalah. Dan keseimbangan dalam hatinya terbalik sepenuhnya. Dia menatap Chandra Haris yang mencela diri sendiri dengan mata merah dan tersedak. Suamiku, saat aku bertanya padamu di dalam mobil, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku, bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Ketika Chandra Haris mendengar ini, rekan-rekannya yang merasa lega hanya bisa menghela nafas dalam hati. Apa-apaan ini?
Kalau aku punya otak dan kefasihan seperti Tama dan bisa memikirkan hal yang menyesatkan seperti itu, aku tentu saja akan mengikutinya. Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan dipukuli sampai berkeping-keping olehmu. Namun, dia berkata dengan emosi, "Hei, aku masih tidak ingin kau mengetahui hal-hal ini. Kita semua adalah orang biasa. Bagaimana kita bisa seperti orang sukses lainnya? Jadi aku harap kau tidak mengetahui hal-hal ini dalam hidupmu, agar tidak terstimulasi, rusak mentalnya, dan menjalani hidup sendiri dengan membumi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.